Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Howard Bernard Simanjuntak dengan NIM C1C021192. Materi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, serta NPWP dan NPPKP. Pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Pengertian wajib pajak, badan tahun pajak, masa pajak, dan bagian tahun pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. 3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Yang kelima, ada bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Kedua, hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Kesembilan, hak pembebasan pajak. Yang kesepuluh, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang kesebelas, hak mendapatkan insentif perpajakan. Yang kedua belas, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak. Kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan dan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Wewenang Fiskus. Yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Yang keenam, melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban Fiskus ada dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kewajiban khusus
Tiga diantaranya yaitu wajib pajak wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang kedua, wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang ketiga, melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Hak fiskus, yaitu berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak secara jabatan. Berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Berhak melakukan penyidikan. Berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Sanksi NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun. Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Hapusnya NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi KPP. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di Indonesia. Yang kelima, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hapusnya NPPKP. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal satu, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah atau penerimaan bruto untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. 3. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak bertambah nilai di tempat lain. Yang keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih.